Terpujilah Kristus, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sungguh luar biasa kasih karunia yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa hari ini kita boleh kembali diperjumpakan untuk mendengarkan firman-Nya di dalam renungan harian Rabu 27 Juli 2022. Mari berdoa. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa, tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Sungguh nyata Tuhan penyertaan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan yang nyata kami alami pada saat ini Tuhan. Kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu untuk boleh menopang kehidupan kami, untuk semakin menguatkan iman kami. Kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami firman yang boleh akan kami renungkan bersama. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari sahabat renungan yang terkasih, kita membuka Alkitab kita dari Kitab Injil Matius pasal 5, ayat 43 sampai ayatnya yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Orang tua, saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah berani tampil beda. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian menghadiri suatu kegiatan atau suatu acara, entah pesta, lalu kita melihat kita seperti salah kostum, kita salah dalam memilih pakaian. Tentunya bahwa ketika kita merasa bahwa kita salah kostum, akan ada rasa yang tidak nyaman. Karena kita itu tampil beda dari orang lain. Dan tentunya pandangan itu akan tertuju kepada kita. Karena kita berbeda daripada yang lain. Apalagi jika kita melakukan suatu kesalahan yang kita tidak sengaja. Ya, terkadang kita bisa melakukan kesalahan tanpa kita sengaja, kita tidak tahu, sehingga kita melakukan kesalahan. Kita tidak tahu kostumnya seperti ini, jadi kita datang berbeda daripada yang lain. Tampil beda dari orang lain tidak selalu menjadi hal yang mengganggu, ya, tapi beberapa orang-orang menganggap hal itu biasa saja. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, kita harus berani tampil beda. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana jika kita diharuskan berani tampil beda tapi hal itu terasa sulit? Dalam khotbah di bukit, Yesus memberi perintah untuk mengasihi. Bukan mengasihi orang yang telah mengasihi kita, tetapi mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Bukankah itu adalah hal yang sulit bagi kita? Tetapi jikalau seseorang hanya mengasihi orang yang mengasihinya, Yesus berkata bahwa pemungut cukai pun melakukan hal yang sama. Jika memberi salam hanya kepada orang yang kita anggap saudara, Yesus berkata, orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang demikian.
Lalu apa yang Yesus mau kita lakukan? Yang Yesus mau kita lakukan adalah mengasihi semua orang. Karena demikian kita menjadi anak-anak Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mengasihi orang yang mengasihi kita tentu sangat mudah dan sudah sering kita lakukan. Hari ini kita mau diajak untuk berani tampil berbeda daripada yang lain, yakni mengasihi mereka yang mungkin melukai hati kita dan perasaan kita. Kita dengan kerendahan hati menyatakan pengampunan, mengasihi mereka yang mungkin tidak menyukai kita, bahkan mengasihi dan mendoakan mereka yang menganiaya kita sekalipun. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu yang luar biasa dan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjadi Bapa yang setia dan juga sabar. Meskipun terkadang kami tidak sabar, kami tidak setia. Terkadang iman kami goyah karena hal-hal dunia yang diberikan oleh dunia ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Semoga firman ini boleh menopang kehidupan kami, memperkuat iman kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami mau menyatakan pengampunan bagi sesama kami, meskipun kami dilukai, meskipun hati kami terluka, meskipun kami merasakan kesedihan. Tapi sekiranya Tuhan kami boleh mengampuni, kami mengasihi mereka yang melukai hati kami, firman-Mu akan senantiasa tersimpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menolong kami dalam setiap menjalani kehidupan kami. Bagi setiap orang tua dalam kehidupan mereka, Engkau memberi kekuatan, kesabaran dan sukacita bagi mereka. Untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu, Engkau senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan serta kesabaran kepada mereka untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka bertumbuh dalam kasih-Mu, bertekun menyelesaikan pendidikan dan boleh menjalani masa muda dengan baik. Engkau menolong, menghibur, menguatkan mereka yang berduka cita Tuhan karena kehilangan yang terkasih. Engkau memulihkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bersyukur dan Engkau senantiasa menyertai kami yang mengalami pertambahan usia. Dan Engkau berikan hikmat bagi kami untuk mengelola setiap berkat yang ada pada kami, untuk kami pun boleh berbagi kasih kepada sesama kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan juga hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, agar boleh memimpin bangsa dan negara dengan baik. Engkau senantiasa ada bersama dengan mereka yang telah Engkau pilih untuk menyebarluaskan Injil-Mu di dunia ini. Seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, Tuhan, rencana hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sekiranya firman ini boleh menuntun kehidupan kita untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini dan dalam sepanjang kehidupan kita. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.